Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Pada saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah terpapar virus corona. Banyak yang sudah meninggal, banyak yang diisolasi, sampai ada termasuk dianya ini sudah bebas pergi kota, tapi ternyata langsung disambung karena kondisi di Batam juga sangat parah. Di Tanjung Pinang juga informasinya juga itu sangat banyak. Kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah hindarkan kita dari musibah penyakit ini. Semoga Allah sembuhkan yang sakit dan jaga kesehatan kita semua, kesehatan zahir dan batin. Kalaupun ada yang meninggal dunia, semoga segala dosanya diampuni oleh Allah, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kejadian ini hampir banyak aktivitas termasuk kegiatan ekonomi hampir lumpuh, termasuk Stein saat ini lockdown, Pak. Bukan boleh tak masuk, tak boleh masuk. Betapa takutnya umat manusia dengan virus yang begitu kecil, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita diinformasikan banyak yang terjangkit sakit, banyak yang meninggal, kita takutnya luar biasa. Maka pada malam hari ini kami mengajak kepada kita semua merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan kita. Alhamdulillah dapat kita lanjutkan malam ini kajian tafsir surah-surah pendek juz Ammah. Kita dengarkan peringatan Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih berat, ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita takuti, yang harus kita waspadai. Dibanding corona itu kecil, tapi apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang sangat besar, yang jangan sampai gara-gara corona kita lupa peringatan Allah ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Ada disebut dalam hadis tapi gharib, siapa yang membaca surah ini seolah-olah membaca setengah Al-Quran. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas seolah-olah ia membaca sepertiga Al-Quran. Surah ini disebut sangat luas cakupannya, terutama ayat yang terakhir, 2 ayat terakhir. Cukuplah kalau ayat ini saja sebagai peringatan bagi kita untuk jadi pegangan dalam hidup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini dimulai dengan idza. Idza ini zarf zaman, menunjukkan masa yang akan datang. Itu belum, jika nanti. Tetapi kalau jika di dalam Al-Quran beda dengan jika kita. Kalau kitanya itu tak benar itu. Ya, tapi kalau jika dalam Al-Quran pasti, cuma belum terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila al-ardu, bumi, zulzilat, diguncangkan. Apabila bumi, nah ini pakai masdar, dengan goncangan yang sebesar-besarnya, maka sering diterjemahkan dengan goncangan yang dahsyat. Kalau bahasa sekarang ini jika terjadi gempa bumi, tetapi goncangan di sini bukan goncangan seperti gempa bumi yang kita rasakan. Karena gempa bumi hari ini belum pernah terjadi. Sekali gempa goncangnya seluruh dunia. Itu paling berapa radius kilometer? Ya, paling satu kota. Itu pun sudah ratusan ribu habis itu. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah ay hurrikat jami'ul ard,
bergoncang, bergerak seluruh bumi. Kata Ibnu Abbas, min asfaliha, dari paling bawah kerak buminya bergoncang. Wah, kalau itu sudah terjadi, ini kira-kira apa pelajaran yang harus kita ambil? Allah bercerita. Ini kan kalau ayat ini mengingatkan kepada kita jangan lupa peristiwa itu. Maka ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Masya Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia penduduk bumi, semua yang beriman, yang tak beriman kena dengan ayat ini. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Rabba udah sering kita bahas, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Luar biasa. Allah pilih kata ittaqu rabbakum, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang memiliki, yang mengatur kamu dan mengatur alam semesta ini. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya adalah perkara yang azim. Syai'un azim, perkara yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat, salah satu tanda kiamat itu adalah terjadinya goncangan yang sangat dahsyat. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa goncangan ini adalah fin nafkhatil ula, pada tiupan sangkakala yang pertama, yaitu terjadinya kehancuran dunia. Maka ketika bumi digoncangkan, setelah Israfil meniup sangkakala yang pertama, wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajat, mengeluarkan, al ardu, bumi, asqalaha, apa yang ada di dalamnya, hamalaha, apa yang ada di dalam perut bumi. Jadi ketika bumi digoncangkan, keluar. Ini kalau berbicara sains, maka lahar yang ada di kerak bumi habis keluar, karena yang bergoncang itu dari itunya. Ini bab sains.
disebutkan kunuzaha. Apa yang keluar? Yang keluar adalah harta yang tersimpan di dalam perut bumi, minadz zahabi wal fiddah, yaitu dari emas, perak, apa yang ada kan di dalam perut bumi itu yang banyak, yang disebut sekarang itu luar biasa harganya, maka itu akan keluar. Maka tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika terjadi goncangan yang dahsyat itu, lalu keluarlah segala harta simpanan yang ada di perut bumi, maka datanglah al-qatil, orang-orang yang telah membunuh. Dia demi perak, demi inilah saya telah membunuh. Berkatalah orang-orang yang al-qati', orang yang memutus silaturahim, ia berkata, demi inilah, demi harta yang ada di perut bumi ini, emas, perak, saya sampai rela memutus hubungan silaturahim dengan teman, dengan keluarga. Datang pula pencuri, dia berkata, demi gara-gara emas, perak dan harta ini yang membuat tangan saya terpotong karena udah mencuri. Setelah ngomong itu, fada'una, mereka tinggalkan emas dan perak itu, tak peduli sama sekali. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebelum hari itu terjadi, betapa manusia mati-matian membela, mencari, mengumpulkan, menumpuk harta kekayaan itu, emas, perak, berlian, permata, dan lain-lainnya, sampai rela dia membunuh. Yang dibunuh bukan satu orang, kadang rakyat itu terbunuh. Mencuri, ada yang sampai ke pengadilan, ya, mengambil harta orang dengan jalur hukum, mentang-mentang orang yang tak tahu itu tak ahli hukum, sampai terputus silaturahim. Betapa banyak keluarga yang berantakan setelah ditinggal orang tuanya gara-gara kelahi dengan harta. Maka kalau dia hidup di hari terakhir itu, di hari kiamat itu, ia akan ngomong nih gara-gara, karena di sana itu bukan 1, 2 kilo, 2 kilo, semuanya keluar. Enggak bisa mereka tinggalkan. Ini gara-gara inilah saya membunuh, kata dia. Gara-gara ini saya putus hubungan silaturahim. Gara-gara ini saya mencuri. Dia geram dengan dirinya. Setelah itu dia pergi meninggalkan semua itu. Maka semoga kita semua terjaga dari hal-hal ini. Mudah-mudahan kiamat masih jauh dan kita sudah tidak diperbudak lagi oleh harta, terutama yang berharga dari perut bumi itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau ini terjadi, Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 3 dan 4, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan apabila bumi telah diratakan, habis, hancur, sudah rata, wa alqat ma fiha,
lalu bumi memuntahkan segala apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, sampai isi perutnya kosong, isi perut bumi habis keluar, dimuntahkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tafsiran yang pertama, bahwa goncangan ini terjadi pada tiupan sangkakala yang pertama. Tetapi ada juga ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah goncangan pada tiupan sangkakala yang kedua. Kalau yang pertama bumi bergoncang sehingga semua yang bernyawa mati. Kenapa? Lulu lantak. Tiupan sangkakala yang kedua, yang sudah mati hidupkan kembali, hidup kembali. Maka disebutkan asqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Asqalaha di sini adalah al-maut, al-maut, yaitu mayit, minal awwalin wal akhirin, mulai dari yang meninggal yang pertama, anak Nabi Adam, sampai meninggal yang terakhir, itu bangkit kembali, dikeluarkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika terjadi goncangan itu, ini goncangan yang pertama, wa qalal insanu malaha, dan manusia baik yang beriman maupun yang kafir berkata, maka disebut ini insan, malaha, ada apa dengan bumi, mengapa begini? Terlalu terkejut, tidak pernah kejadiannya seperti itu. Sekuat-kuatnya gempa sebelumnya tak pernah seperti itu. Ini nampaknya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya gempa, tsunami hari ini baru peringatan awal, baru lampu kuning bahwa bumi ini sudah mulai agak rapuh, sikit-sikit batuk, sikit-sikit encok. Bumi ini sudah tua, kiamat sudah mau dekat. Ini baru, belum dia ini habis goyangannya ini, tapi ini satu pertanda ini sudah dekat kiamat. Ya, dekatnya kita tidak tahu, ya. Dari zaman para ulama, bahkan zaman sahabat sudah disebut kiamat itu dekat. Ya, dekatnya itu hanya Allah yang tahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjelang kiamat kejadian-kejadian seperti ini akan semakin banyak terjadi. Karena secara sains pun memang fisik bumi ini sudah mulai rapuh akibat ulah perbuatan manusia. Tetapi itu juga sinyal dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena bumi ini nanti akan hancur, yang kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat sebelumnya nampak dalam keimanan kita, dalam hati, dalam jiwa kita,
kita tidak akan terlena dengan dunia. Tapi kalau ini belum matang, belum meresap, ini yang bikin lupa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu rahasia pendidikan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat makiyah tentang ini yang banyak, sehingga ketika ada ayat perintah salat, dengan serta-merta langsung sahabat itu begitu antusias dan khusyuk mengerjakannya. Kenapa? Rasa-rasanya udah nak kiamat. Begitu ada perintah zakat, infak, langsung gelang kalung dilepas untuk berinfak. Kenapa? Rasa-rasa dah mau kiamat. Ini dipupuk dulu pelajaran-pelajaran awal. Ini yang kita lupa. Kalau di sekolah umum oke lah, memang tak dibahas mungkin. Tapi di madrasah juga, di TPQ juga kita lompat, langsung belajar wudu, langsung belajar sholat. Tidak mendalamkan bab ini, sehingga anak pandai wudu, anak pandai sholat, tapi ya sholatnya itu yang tak jelas. Dia pandai tapi nggak ahli. Kenapa? Hanya di otak, nggak di hati. Nah, nampaknya perlu juga ya, ketika kita mengajar anak-anak kita yang di TPQ, kan biasanya minimal juz amma. Nah, diingatkan itu supaya ini, kalau ini sudah mantap, kalau dia jadi orang kaya, dia akan ingat mati, ingat akan kiamat. Bukan berarti dia tidak akan kerja keras, bukan. Tetapi seluruh yang dia miliki dipersiapkan untuk bekal setelah kiamat itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan-pembahasan isi dari kandungan surah-surah pendek dalam juz amma awal-awal mengingatkan kepada kita akan hari kiamat, hari akhirat. Sampai ini termasuk yang luar biasa ya, surah Az-Zalzalah ini mengingatkan kita akan goncangan yang sangat dahsyat tentang hari kiamat juga. Berbagai perspektif, berbagai tamsil, contoh, permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menggambarkan keadaan hari kiamat itu. Supaya apa? Mudah-mudahan dengan banyak kita membahas, dengan banyak kita mengingat hari kiamat, maka setiap apa yang kita lakukan, kita punya satu konsep, ini untuk bekal persiapan setelah kiamat. Maka hanya orang mukmin yang memiliki visi yang paling jauh ke depan. Kalau kita disuruh bercita-cita, cita-cita nanti kalau tamat kuliah mau jadi apa, itu hanya 10 tahun. Cita-cita nanti kalau jadi tua itu paling 50 tahun. Tapi cita-cita umat Islam, cita-cita orang mukmin adalah cita-cita setelah dunia ini berakhir. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagusnya apapun yang kita kerjakan, niatkan langsung sampai ke sana. Kalau kita kerja, niatkan kerja ini supaya saya tidak mengambil hak orang lain, tak mencuri, tak mencopet, tak korupsi. Yang kiamat hari itu dia itu terheran, terperangah, ternyata benar terjadi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, yauma, pada hari, id, ketika, dzin, ada tanwin. Tanwin ini namanya tanwin iwad, tanwin pengganti, bisa mengganti satu huruf,
bisa mengganti satu kata, bisa mengganti satu kalimat, bisa mengganti satu paragraf. Tanwin iwat namanya. Pada hari itu, hari mana? Hari ketika bumi digoncangkan, hari ketika bumi mengeluarkan seluruh isi perutnya, hari ketika manusia pada heboh, terperangah, terkejut, berkata, ada apa terjadi dengan bumi ini? Pada hari itu tuhaddisu akhbaraha, ay tuhaddisul ardun nasa akhbaraha. Bumi bercerita kepada manusia, memberikan informasi. Maka ini sehingga ada yang menafsirkan yang dimaksud goncangan ini adalah goncangan yang kedua. Ketika manusia dikeluarkan dari perut bumi, dihidupkan kembali setelah mati, maka bumi alam ini tuhaddisu, bercerita. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna ma akhbaraha?" Ketika Nabi membaca ayat ini, Nabi nanya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang diceritakan oleh bumi itu nanti?" Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhida ala kulli abdin ummatin bima amila ala zariya, an taqula amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza, fa hadhihi akhbaruha. Ini yang berat nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti setelah kita dibangkitkan, lalu kita di dalam persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi yang kita pijak, apa yang ada di sekitar kita. Bumi ini kan ada benda mati yang menurut kita, ada benda hidup, ada hewan, ada tumbuhan, kan itu semuanya bumi. Nanti dia akan ngomong, akan bercerita. Dia ini si fulan ini amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza. Itu Pak Imam Ali malam Rabu tuh lagi kajian, padahal orang masih lebaran. Yang ngomong apa itu nanti? Karpet, tiang, tembok, semua akan bercerita. Iya. Lihat dia bercerita. Ini sekarang tinggal kita percaya apa tidak. Ini ayatnya jelas. Ya. Yauma idzin tuhaddisu, pada hari itu dia siapa? Al-ardu bercerita kepada siapa? Kepada manusia. Ini disebut semua. Masa bisa? Bi anna rabbaka auhalaha. Mengapa bumi itu bercerita? Karena dia auhalaha. Auha di sini ada yang menafsirkan amaraha, disuruh oleh Allah, cerita dia. Azinalah, Allah izinkan. Oke, ceritalah. Ada yang menafsirkan alhamaha, ilhamkan. Ya, untuk memposisikan bumi itu cocoknya itu kan kalau auha macam wahyu kok macam ke nabi gitu ya. Amara, Allah perintah, Allah izinkan, Allah suruh. Wah, ceritalah dia apa adanya.
Nggak ada itu dia sejarahnya bohong-bohongan itu. Disuruh oleh Allah. Cerita. Ini kalau orang sadar ayat ini, nggak akan mungkin ngasih amplop lewat bawah meja, karena mejanya yang akan cerita nanti. Tak mungkin. Tak mungkin orang berzina di semak-semak. Kenapa? Semak itu akan bercerita. Tinggal yakin apa tidak. Ini aja masalahnya kita. Ini kalau kita ingat ayat ini cukuplah jadi pegangan kita. Maka dimanapun kita berada, mesti kita di bumi ini. Di bumi ini mesti cerita semua. Nanti anginnya bercerita, semua bercerita. Di mana sembunyi? Nggak bisa lagi sembunyi. Maka saya teringat ketika dia punya murid, agak iri lah ini. Kita ini masa yang itu kok lebih ini. Akhirnya mereka mengadu kepada syekhnya, proteslah kalau sekarang ini kok nggak adil ini. Tapi itulah cara tasawuf, tidak dijawab langsung. Begini ajalah. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi besok ya kalian bawa gitu aja. Langsung bawa merpati sama pisau. Setelah di hadapan syekh, lalu mereka berkata, mau diapakan ini? Sekarang kalian pergi sembunyi sampai tidak ada yang tahu. Disitulah kalian sembunyi. Itulah paling mantap. Mereka dengan bangganya bercerita. Ini di mana? Itunya nggak jadi disembelih. Lah kamu kenapa? Nah itu makanya saya taat, itu murid kesayangan, kata dia. Iya itu kenapa engkau tak sembelih? Kan saya bilang sembelihlah pada tempat yang tidak ada yang tahu. Setiap saya pergi kemana saya sembunyi, ternyata ada saja yang tahu. Iya kata kawannya. Iya saya selalu ingat Allah. Iya juga ya, kata dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah beriman pencuri ketika ia mencuri, tidaklah beriman pezina ketika ia berzina. Saat itu dia lupa, imannya lemah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingat, nggak mungkin terjadi. Apalagi dia ingat ayat ini nanti pas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisahnya Nabi Yusuf dirayu, tetapi ternyata kata Nabi Yusuf, inni akhafullaha rabbal alamin. Padahal kata Zulaiha, saya kunci, bapaknya nanti sore baru pulang. Itu satpam sesuruh jaga gerbang, tinggal kita berdua di sini. Ayo jangan takut, aku yang nyuruh. Aku bukan takut sama kamu, bukan takut sama Tuhan, bukan takut sama satpam. Inni akhafullaha rabbal alamin. Itu pemuda zaman dulu macam Nabi Yusuf. Pemuda zaman sekarang mubazir. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya kita sudah hafal, artinya kita sudah tahu, tinggal saatnya kita ingat apa tidak. Karena ternyata asbabun nuzul ayat ini itu sesuatu yang sangat sepele. Ada dua orang
lagi makan kurma. Makan kurma, ada pengemis datang, dikasih yang sisa makan, enggak apa-apalah kata. Sesuatu yang kita anggap kecil, turun ayat ini, maka di ujungnya itu yang kita kena. Artinya sekecil apapun perbuatan kita, Allah tahu. Dan ini semua. Jadi kalau kita sekarang itu di setiap sudut ada CCTV, di sini tak ada ya. CCTV-nya Allah itu semua bumi ini udah CCTV itu. Wah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amat bumi yang ada di sekitar kita, benda yang ada di sekitar kita, taala untuk berbicara. Lalu dia ngomong, amila kada wa kada yauma kada wa kada. Kata Nabi, pada hari ini si fulan bahagi akhbaruha, itulah cerita bumi nanti, kata Nabi. Lalu kelanjutan, yasdurun nasu ashtata. Ini kita dibangkitkan yakhruju, ya yasdur itu nampak dari dikeluarkan dari bumi itu ashtatan, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, berasnaf-asnaf. Udah munculnya langsung berfirqah-firqah. Maka hati-hatilah kita dengan siapa kita suka berkelompok di dunia. Itulah kelompok kita di akhirat. Ya kalau dengan yang baik-baik ya itu nanti. Ya. Ashtatan. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Anda akan bersama orang yang Anda sukai, cintai, senangi nanti pada hari kiamat. Hati-hatilah karena itu dalam mencari kawan, karena itu yang akan menjadi kawan sampai hari kiamat. Maka jangan setia kawan dalam hal yang tidak baik. Terlanjur setia kawan, mengikhlaskan dirinya nantilah kalau gitu. Bersyukurlah kita ya. Kalau Allah sekarang ini kelompokkan kita bersama orang-orang yang ingat kepada Allah, maka kita selalu berdoa, wa alhiqna bis-shalihin. Kelompokkan kami bis-shalihin, bersama orang-orang yang saleh. Kalau bersama orang alim nampaknya kita nggak pantas lah mungkin. Yang penting saleh, orang yang ingat kepada Allah, yang suka ibadah, yang tak berani berbuat maksiat. Orang saleh itu orang baik, yang nggak suka neko-neko. Ya, orang saleh nggak harus pakai jubah. Orang saleh nggak harus bawa tasbih. Orang saleh nggak harus pakai peci. Tapi biasanya mereka suka pakai. Tapi bukan itu ciri saleh, bukan maksud kita. Bapak pakai jubah, iya. Mudah-mudahan bersama orang-orang yang saleh. Walaupun kita bukan orang saleh, tapi bersama. Karena nanti kelompoknya begitu. Ya ibarat kita rombongan, walaupun di belakang, tapi ikut kelompok itu. Maka inilah perlunya juga kita sebetulnya kalau kita mengambil pelajaran
Ya. Mengapa sekarang ini ada banyak kelompok komunitas, termasuk organisasi, mengelompokkan diri itu? Carilah kalau organisasi yang kegiatannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kami termasuk alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil, dari lahir, karena orang tua kami juga masuk memang di organisasi Nahdlatul Ulama, yang yel-yelnya itu pokoknya pokok NW iman dan takwa. Itulah pokoknya. Alhamdulillah. Ya. Nah, NU kelompok ulama, nah Muhammadiyah juga amal ibadah. Ya. Namanya saya Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok-kelompok yang memang kelompok tablik yang selalu mengajak kepada kebaikan, pokoknya kelompok-kelompok yang baik lah. Kalau LSM mungkin yang ini justru kita saling menyalahkan. Nah, itu yang jadi masalah. Wah, kelompok dia tak baik. Salah. Kelompok itu banyak baik-baik. Bukan satu kelompok yang baik. Katanya 73 firqah nanti. Itu bukan kelompok radikal. Organisasi ini alhamdulillah rata-rata setahu saya itu baik. Kalau yang tidak baik itu orangnya. Coba dibaca sejarah berdirinya. Kebetulan kami ya cenderungnya ke sejarah. S2-nya sejarah karena di kampus juga disuruh pegang sejarah. Ya. Senang membaca sejarah-sejarah awal berdirinya suatu organisasi, suatu pesantren yang memang dari awal, suatu gerakan itu selalu baik. Nah, kalaupun ada yang di belakangnya itu oknum yang mungkin kurang memegang prinsip yang dari awal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita di masjid ini dibuatkan kita kelompok kajian ilmu. Ada berapa malam ya? Luar biasa. Ada majelis ilmu, ada majelis zikir, macam-macam kita dibuatkan kelompok. Nah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Nah, kelompok-kelompok ini pada ujungnya dibagi dua, yaminan wa shimalan. Ada kelompok kanan yang akan diarahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kelompok kiri yang akan berujung kepada neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita bangun ternyata kelompok kita baru tahu kelompoknya, udah mulai kita ada yang langsung curiga, sedih, ada yang langsung senang. Nah, habis. Yang terakhir, liyurau a'malahum. Nah, supaya mereka itu melihat amal-amalnya, balasan amalnya. Ajza amalihim, akan melihat balasan. Tapi ada yang mengatakan bahwa nanti semua amal itu diperlihatkan dulu. Ini sudah melakukan kejelekan, kejahatan, kemaksiatan, diperlihatkan dulu. Baru kalau Allah ampuni, diampuni. Tapi diperlihatkan dulu, biar kita tahu rasa dulu. Baru di ujungnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ujungnya. Faman ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang mengerjakan amal sebesar zarrah. Zarrah ada yang mengatakan sebesar biji sawi, ada yang mengatakan sebesar semut kecil hitam yang ada di batu yang hitam waktu gelap gulita, ada yang mengatakan zarrah itu gini, kita macam tayamum, tepuk, maka debu sebesar itu, artinya sangat kecil sekali. Sebesar itu mithqala dzarratin khairan, berupa kebaikan, yarahu, maka dia akan melihat balasan dari amal perbuatannya itu. Maka
ini satu pelajaran bagi kita, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hatta kata Nabi, bersenyum, ya, bermuka manis kepada saudaramu, ya, jangan pelit. Nggak bisa sedekah pakai duit, minimal pakai senyum. Nah, setiap jumpa senyum, asal jangan jumpa pisang senyum, jumpa tiang senyum, nah, itu lain pula cerita. Asal setiap jumpa kawan senyum, karena membuat orang senang juga kalau kita senyum. Ya, sekecil apapun, ada nampak apa di sini sedikit tai cica atau apa, jangan, asal bukan marbot, kan mengambilnya juga satu kebaikan. Menyingkirkan, disebut sama Nabi, menyingkirkan duri di jalan, itu kan tamsil, artinya sekecil apapun amal kebaikan itu jangan kita sepelekan. Begitu juga famay ya'mal miskala dzarratin syarrayyarah, sekecil apapun kejelekan, kemaksiatan jangan digampangkan, ya. La saghirata ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Kecil si dosanya, tapi tiap hari nanti kan akan besar juga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Maka dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah dan inayahnya, senantiasa selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada hari kiamat, selalu mempersiapkan diri bekal hidup setelah kiamat nanti dengan memperhatikan amal kebaikan sekecil apapun dan menjauhi segala kemaksiatan sekecil apapun. Semoga kita semua diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.